Assalamualaikum Lur. Gimana nih kabarnya? Nah, video kali ini kita mau bahas tentang tips-tips menjalani new normal. Nah, kita kan tahu nih kita sekarang lagi menjalani masa pandemik COVID. Dan kita mau menjalani fase baru, yaitu fase menuju new normal. Dimana kita kan kemarin sudah membatasi aktivitas di luar rumah di banyak sektor. Nah, sekarang kita mau menuju untuk new normal. Jadi kita mau menjalani new normal. Dan kasus di Indonesia sendiri sih sebenarnya masih cukup tinggi ya. Jadi kalau dibilang kondisinya sudah benar-benar normal sih belum gitu. Jadi memang masih harus ada cara tersendiri kita untuk menjaga diri biar nggak terkena infeksi itu juga ketika kita berada di luar rumah. Sebelum nanti saya kasih tips-tipsnya, nah ada prinsip dalam kita menjalani new normal ini, yaitu prinsipnya saling peduli dan saling menjaga. Nah, kita harus saling peduli sama orang-orang di sekitar kita terutama, terus kita juga harus saling menjaga terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak saling menginfeksi satu sama lain gitu. Cuman kan ya gitu harus memang kesadaran dari kita sendiri kan gitu. Nah, makanya kita mulai dengan tips-tipsnya itu. Tuh. Nah, untuk tips yang pertama itu adalah menggunakan masker. Nah, jadi karena memang senjata paling utama kita tuh adalah masker untuk melindungi diri kita dari COVID ini, karena kan penularannya melalui droplet. Jadi kalau kita menggunakan masker secara tidak langsung pun juga akan mengurangi penyebaran virus itu sendiri. Jadi kita terhindar dari paparan droplet dari orang lain, kita juga tidak atau mengeluarkan droplet dari tubuh kita sendiri gitu. Tapi kalau pakai masker, nah ini harus sering ganti dan sering dicuci. Jadi kalau misalnya udah keluar rumah nih pakai masker, jadi ya kalau sudah pulang harus rajin dicuci. Jadi besok udah ganti masker yang baru lagi, jangan masker yang kemarin terus sampai rumah ditaruh dipakai lagi besok, terus nanti pulang sampai rumah cuma ditaruh aja nggak dicuci, besok dipakai lagi. Ya sama aja, nanti jadinya nggak bersih juga maskernya tuh, dan resiko juga untuk menginfeksi juga gitu. Nah, selain pakai masker, tips yang kedua itu adalah tetap jaga jarak. Jaga jarak amannya sih ya setidaknya 1 meter. Kalau lebih dari 1 meter itu lebih baik, cuman paling enggak ya 1 meter lah gitu. Jadi enggak terlalu dekat kayak gitu. Selain itu juga hindari kerumunan. Jadi kalau udah banyak orang kumpul-kumpul kayak gitu, udahlah nggak usah ikut nimbrung juga, jangan ikut nambahin banyak kerumunan tuh, udah dihindarin aja kalau bisa sih gitu. Terus kalau untuk aktivitas di luar rumah, kita harus diusahakan pakai transportasi pribadi gitu. Cuman kalau memang harus pakai transportasi umum kayak kereta atau bus ataupun ojek online kayak gitu, ya kalau memang harus pakai transportasi umum ya nggak apa-apa gitu. Cuman memang proteksinya harus lebih ekstra lagi gitu. Kalau pakai ojek online nih, paling nggak ya kalian pakai helm pribadi. Jadi helmnya pakai helm sendiri, jadi nggak pakai helmnya ojolnya. Soalnya kan kita nggak tahu itu kan dipakai beberapa pelanggan sebelumnya. Takutnya nih nanti ada penularan dari situ. Habis itu juga ada beberapa barang yang harus dibawa. Itu tips selanjutnya adalah starter pack-nya. Nah, starter pack-nya ini lumayan banyak sih sebenarnya. Tapi ya kalau dibilang banyak ya nggak banyak banget. Ya memang itu yang kita perlukan. Tuh, yang pertama starter pack-nya itu masker tadi kan. Nah, maskernya kalau kalian punya masker lebih ya bagus, jadi nanti kalian bisa satu dipakai dari rumah, terus satunya untuk
disimpan ketika nanti di luar di jalan kayak gitu, misalnya nanti basah atau kotor kayak gitu kan kalian masih punya cadangan. Terus selain masker, kalian juga bawa hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini penting karena ketika kalian susah menemukan tempat untuk cuci tangan, kalian pakai tuh hand sanitizer dulu. Tapi maksudnya bukan yang kalian habis itu gak cuci tangan ya kalau udah pakai hand sanitizer. Kalau kalian menemukan tempat buat cuci tangan ya lebih bagus lagi kalau kalian cuci tangan. Cuman kalau memang susah ya udah pakai aja hand sanitizer dulu, apalagi kalau kalian habis pegang barang-barang yang di tempat umum. Nah, itu kan resiko banget tuh dipegang banyak orang tuh sebelumnya. Habis itu kalian pakai hand sanitizer dulu. Juga tisu, bisa tisu basah atau tisu kering, yaitu nanti fungsional lah untuk kalian pakai ketika kalian harus pegang barang kayak gitu, terus harus melakukan aktivitas apa yang perlu pakai tisu ya kalian bisa pakai tisunya itu. Selain itu juga yang gak kalah pentingnya itu adalah alat makan. Nah, jadi ya kalau misal kalian mau bawa mangkuk sendiri ya nggak masalah, terus minimal ya bawa sendok garpu kayak gitu yang biasa kalian pakai, karena kan itu langsung bakal masuk ke mulut kita tuh sendok garpu tuh. Nah, jadi untuk meminimalisir penularan dari alat-alat makan gitu, jadi kalian kalau beli makan di luar, misalnya kalian nggak bawa makanan dari rumah ya setidaknya kalian membawa alat makannya itu. Kalian juga bawa alat ibadah sendiri, jadi alat ibadah kayak sajadah, terus kayak mukena, sarung kayak gitu ya. Kalau misal kalian bawa lebih bagus banget karena nggak ganti-gantian kan sama yang lain, dipakainya kondisional, maksudnya nggak setiap saat nempel di kita, cuman kan itu langsung ke kita pakai gitu. Jadi mendingan kalian harus terbawa alat untuk ibadahnya gitu. Terus sama satu lagi baju ganti. Ya, sebenarnya ini kayak nggak wajib banget sih kalau baju ganti, cuman ketika kalian naik ojol misalnya di luar terus kalian sampai kantor nanti ganti baju yang baru lagi, yang bersih maksudnya gitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Atau kalau kalian misalnya udah selesai aktivitas tuh di kantor udah, atau di tempat dimana kalian bekerja beraktivitas, terus kalian mau pulang ke rumah, mandi dulu di tempat kerja kalian gitu ya lebih baik lagi. Habis itu nanti sampai rumah mandi juga gitu, ganti baju juga nanti gitu. Selain barang-barang yang harus kalian bawa, yang penting adalah kalian tetap harus menjaga imunitas kalian. Jadi daya tahan tubuh kalian tuh yang harus benar-benar kalian jaga gitu. Karena si COVID ini kan virus, jadi tergantung juga dari daya tahan tubuh kita penyebarannya. Kalau misal daya tahan tubuh kita bagus, ya otomatis pertahanannya kita kan lebih oke gitu kan. Jadi efek dari penyebaran virus itu sendiri atau penyakit dari si COVID itu sendiri akan lebih minimal. Untuk menjaga daya tahan tubuh sih tetap ya dari makanan, minuman, itu kalian harus menjaga makanan minuman itu tetap harus yang bersih, sehat gitu. Jangan makan makanan yang cepat saji gitu, jadi lebih healthy food lah gitu. Habis itu juga dengan olahraga. Kalau olahraga itu pasti benar-benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian sih. Cuman olahraganya juga gak harus olahraga yang berat gitu, sesuai kemampuan kalian aja. Cuman harus rutin. Mending kalian intensitasnya lebih sering dengan kemampuan kalian, jadi ketahanannya akan lebih baik dibandingkan kalian memaksakan olahraga berat tapi habis itu lama nggak olahraga lagi, baru olahraga berat. Nah, kayak gitu malah justru daya tahan tubuh kalian nanti malah nggak begitu terbangun bagus. Habis itu selain dari makanan sama olahraga, kalian juga bisa konsumsi multivitamin. Jadi beberapa multivitamin kalau misalnya kalian mau konsumsi ya boleh, untuk membantu kalian untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Yang penting kalian
jaga kesehatan mental kalian. Karena memang walaupun yang penting itu adalah kesehatan tubuh fisik kita yang dibutuhkan, cuman kesehatan mental itu juga nggak kalah penting. Soalnya kalau di masa pandemi kayak gini pasti tuh banyak banget informasi yang ada gitu di media sosial manapun, atau di informasi-informasi yang seminar atau informasi yang dari mulut ke mulut kayak gitu kan pasti banyak banget. Ada beberapa juga informasi itu yang nggak bener, itu maksudnya sumbernya nggak jelas, informasinya belum valid. Nah itu yang harus dihindari. Jadi kalau misalnya di masa pandemi kayak gini penting buat kalian buat mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kalian lebih waspada tapi dengan cara yang benar, cara yang baik juga gitu. Itu sih tips-tipsnya untuk kita menjalani new normal ini. Ya memang banyak yang harus dipersiapkan sih, cuman ya lebih baik mencegah kan daripada mengobati gitu. Jadi prinsipnya tadi saling menjaga dan saling peduli. Nanti kalaupun setelah kalian aktivitas nih di luar rumah, kalau sudah sampai rumah, yang paling penting banget harus kalian lakukan, yang paling pertama itu adalah cuci tangan, ganti baju, kalau perlu mandi itu. Karena kan sangat beresiko kalian di luar rumah, kita nggak tahu tuh ada virus atau bakteri yang nempel di baju kita, jadi atau di tubuh kita. Jadi cuci tangan, cuci muka, ganti baju, mandi kalau perlu kan gitu. Terus bajunya jangan pakai berulang kali, jangan digantung. Karena digantung tuh emang gak enak ya. Jadi sekali pakai aja. Kalau udah keluar rumah, udah sampai rumah, ya udah bajunya diganti gitu. Karena kan nanti kalau ada virus atau bakteri yang tidak sengaja droplet itu nempel ada di baju, kemudian ada di situ, kalian taruh bajunya terus besok mau dipakai lagi, jadi ya bisa aja penularannya melalui itu. Terus juga kalian harus lebih berhati-hati ketika kalian mau aktivitas di luar rumah, tapi jangan sampai takut berlebihan. Nah itulah kenapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Jadi biar ketika kalian beraktivitas, kalian nggak ada rasa yang kecemasan berlebih karena dari informasi-informasi yang mungkin tidak benar, itu yang bikin kalian jadi lebih takut, lebih cemas, ataupun bisa sampai muncul rasa depresi gitu. Jadi ya semoga dengan menjalani new normal ini, harapannya sih tetap semoga nggak terjadi lonjakan kasus yang tinggi gitu, dan semoga semuanya tetap sehat selalu, tetap waspada, tetap menjaga diri, dan semoga harapannya COVID ini segera berakhir, segera berlalu. Jadi kita bisa menjalani aktivitas tanpa rasa cemas berlebih gitu. Buat teman-teman sejawat, teman-teman tenaga medis yang saat ini juga masih berjuang, tetap semangat. Dan kalian teman-teman yang beraktivitas di luar sudah berusaha untuk menjaga diri, terima kasih dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.